bilang pajak itu apa sih? Yuk dengan pendapat wajib pajak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nadia. Jadi di sini aku udah ketemu sama kakak yang ada di samping aku ini. Jadi aku bakalan nanyain tentang pajak, lebih tepatnya tentang pajak penghasilan. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Permisi kak, boleh kenalan? Boleh. Nama kakak siapa? Perkenalkan, nama kakak Febriana Anggreni, biasa dipanggil Febri. Kalau boleh tahu nih kak, kakak sekarang udah kerja atau belum? Kebetulan saya sudah bekerja di lingkungan pendidikan, alhamdulillah. Oh, jadi sekarang di dunia pendidikan ya kak? Iya, betul sekali. Jadi aku nih mau nanya kak mengenai boleh. pajak. Kakak sudah pasti dong tahu, sudah familiar kan dengan kata pajak? Iya, sudah familiar, sangat familiar. Nah, jadi kak, yang pertama nih aku mau nanya basic banget mengenai Boleh. apa pendapat kakak tentang pajak ini, apa sih pajak itu gitu? Kalau yang seperti kita ketahui nih ya, kalau pajak itu kalau dari pemerintah atau segala macamnya wajib pajak. Tapi kalau dari saya pribadi, pajak itu seperti iuran keanggotaan. Iuran keanggotaan yang wajib dibayarkan oleh anggotanya, dan itu akan menghasilkan suatu keuntungan di masa depan, gitu. Contohnya kayak kita wajib pajak tentang pendapatan, itu kalau orang awam pikirnya kayaknya tidak bermanfaat deh kayak gitu. Tapi kalau bagi saya pribadi itu tuh sangat bermanfaat untuk kedepannya. Kakak kan tadi menjawab pajak itu penting. Nah, aku mau nanya lebih detail lagi nih kak, maaf. Pajak itu penting dari apa sih? Dari segi apa? Dan menurut kakak kenapa pajak itu penting? Kalau menurut saya sih pajak negara itu kan adalah sumber pendapatan utama dari negara. Maka dari itu sangat penting nih dalam menstabilitas ekonomi dari segi pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Mungkin sangat bermanfaat ya bagi negara itu untuk memajukan suatu negara. Jadi guys, intinya membayar pajak itu penting banget ya guys. Betul apa kata kakaknya tadi. Pajak itu adalah sumber utama pendapatan negara. Dengan pajak kita bisa membangun infrastruktur yang lebih bagus, fasilitas sekolah dan pendidikan yang lebih bagus, dan kesehatan yang lebih memadai lah. Mungkin untuk sesi wawancara ini udah cukup guys. Terima kasih kakak udah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu ke teman-teman yang lain. Masih bingung? Yuk dengar langsung dari ahlinya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Bapak. Sebelumnya izinkan Ulun memperkenalkan diri. Nama Ulun Elvina Fitriani dari Universitas Sari Mulya, program studi S1 Akuntansi, dan ini ada rekan Ulun juga. Perkenalkan, saya Muhammad Darwin Haikal bersama dari Universitas Sari Mulya juga. Nah, ini Bapak, mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman nih. Baik, nama saya Ganu, lengkapnya Ganu Harnawa, dan saya di sini sebagai penyuluh di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Oke, Bapak, mungkin ini ada sedikit pertanyaan nih dari kami sekaligus untuk mengedukasi juga masyarakat kita. Pertanyaan yang pertama nih Bapak, sebetulnya Bapak, mungkin Bapak bisa jelaskan secara sederhana biar bisa dimengerti oleh masyarakat kita, pajak itu apa sih Bapak? Ya. Jadi gini ya Mbak Fitri dan Mas Haikal. Pajak itu sebenarnya iuran dari masyarakat ya. Ya kalau di textbook kan kita menyebutnya iuran wajib, iuran wajib dari masyarakat kepada negara dan dapat dipaksakan. Namun harus berdasarkan undang-undang, dan kemudian dana yang terkumpul itu sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Boleh Bapak lebih jelaskan lagi untuk fungsi pajak sendiri nih terhadap perekonomian Indonesia itu bagaimana? Oke, kalau fungsi pajak ini sebenarnya hampir semua sisi kehidupan kita itu mendapatkan manfaat dari pajak gitu ya. Kita tahu kalau lewat jalan itu kan jalannya juga dibangun dari pajak. Kemudian misalkan untuk keamanan negara, TNI digaji dari pajak. Kemudian peralatannya ya
baik itu persenjataan dan sebagainya, itu juga dibeli dengan uang pajak. Termasuk kesehatan kita, ya, rumah sakit, kemudian peralatan kesehatan itu juga banyak yang di cover dari uang pajak. Kalau kita ingat sekitar tahun 2019 ya, pada saat kita terkena pandemi COVID itu kan sangat melekat gitu ya, kita waktu itu mendapatkan vaksin gitu kan, itu kan gratis semua itu. Nah, itu dibayar dengan uang pajak. Jadi bukan berarti gratis terus tidak membayar, enggak. Itu dibayar dari uang pajak. Terus pada saat itu banyak sekali fasilitas-fasilitas seperti kalau saya nggak salah ingat ada diskon PLN gitu ya. Itu bukan berarti PLN kemudian nggak dibayar. Itu dibayar dari uang pajak. Ininya subsidinya. Oh iya, berarti pajak ini amat sangat bermanfaat sebenarnya. Iya. Terus buat yang sangat bersentuhan dengan kalian gitu ya. Iya. Pendidikan, subsidi pendidikan, pendidikan baik dari BOS, dana yang untuk POP gitu ya. Itu juga dari dana pajak. Ini nih Bapak, salah satu pajak yang kita ketahui dan umum juga ya Bapak yang dibayarkan oleh masyarakat kita itu salah satunya ada pajak penghasilan. Nah, sebetulnya pajak penghasilan ini apa sih Bapak dan biasanya dipotongnya bagaimana? Oke. Jadi yang namanya pajak penghasilan itu sebenarnya pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik itu oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Nah, untuk biar lebih paham, kita harus mengerti dulu apa definisi penghasilan, gitu kan. Jadi penghasilan itu tidak hanya gaji. Jadi penghasilan itu seluruh tambahan kemampuan ekonomis ya yang diterima oleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dimanfaatkan untuk menambah kekayaan ya, atau untuk istilahnya saving gitu ya, untuk ya itu juga termasuk dari definisi penghasilan. Jadi dalam dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi ada yang namanya gaji, ada yang namanya tantiem, ada yang namanya bonus, apalagi honor, hadiah dan sebagainya. Itu semua termasuk investasi berarti Bapak? Investasi ketika kemudian dari investasi itu menghasilkan, nah itu yang menjadi objeknya. Kalau investasinya tidak, investasi bukan penghasilan. Sekarang juga nih Bapak, pelaporan kita kan sudah berpindah dari sebelumnya dari DJP online, sekarang kan ke Kortex nih Bapak. Nah, mungkin boleh sedikit dijelaskan ini perpindahan kita ke Kortex ini, Kortex itu apa dan bagaimana sistemnya kita sekarang? Kortex ini sebenarnya pengintegrasian dari sistem yang ada di DJP sebelumnya. Ya, jadi di DJP dulu ada yang namanya DJP online untuk pelaporan SPT dan sebagainya. Kemudian ada e-billing, ada e-faktur, kemudian e-SPT, ada e-bupot dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi ketika wajib pajak akan masuk untuk membuat dipotong, itu harus melalui e-bupot, membuat faktur, e-faktur dan sebagainya. Nah, ini kemudian diintegrasikan menjadi satu, sehingga kanal-kanal yang banyak tadi hanya dijadikan satu dan mempermudah wajib pajak, tidak lagi banyak mengingat password kan tentunya, karena harus password ini itu dan sebagainya. Sekarang cuma dari Kortex ini semua bisa diakses. NPWP-nya sinkronkan dengan NIK, jadi sekarang cuma menggunakan NIK di Kortex kita langsung bisa login. Ya, jadi memang NPWP sekarang itu 16 digit. Kalau dulu kan 15 digit nih yang kita kenal dulu NPWP. Untuk orang pribadi itu penduduk ya, penduduk dalam negeri itu yang dijadikan NPWP adalah NIK. Oh, iya. Nah, kalau untuk wajib pajak badan NPWP yang dulu yang 15 digit itu ditambahkan angka 0 di depannya, itu menjadi NPWP supaya sama 16 digit. Apa pesan Bapak terhadap para wajib pajak? Ya. Jadi pajak ini sebenarnya sebagai manifestasi dari gotong royong gitu, yang kuat membantu yang lemah gitu kan. Jadi mari kita bersama-sama membayar pajak sesuai dengan ketentuan ya. Artinya tidak lebih Rp1 pun ataupun tidak kurang Rp1 pun. Jadi jangan malas atau jangan enggan membayar pajak, karena itu semua akan kembali ke kita, dari negara akan dikembalikan ke kita semua. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan
kami, edukasi yang mungkin amat sangat bermanfaat karena walaupun singkat tapi bisa memberi pengertian secara sederhana kepada masyarakat kita, biar masyarakat kita lebih tahu nih secara sederhana juga apa sih pajak, bagaimana sekarang pelaporannya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sama.